Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Cesar Kulida, NIM 191020165 dari PSIK A5 Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan melakukan evaluasi, yaitu melakukan Q&A mengenai pemberian sitotastika. Oke. Untuk pertanyaan pertama yaitu tentang obat sitotastika. Apa itu obat sitotastika? Nah, obat sitotastika itu adalah obat anti kanker dengan istilah lain yaitu pemberian kemoterapi yang bisa digunakan untuk menghambat serta membunuh sel kanker pada tubuh manusia. Kemudian terkait jenis-jenis obat sitotastika itu ada 4 golongan. Yang pertama itu ada golongan alkylating agents, kemudian yang kedua ada golongan antimetabolis, kemudian yang ketiga ada golongan plant alkaloids, dan yang keempat ada golongan hormon. Kemudian untuk efek samping pemberian obat sitotastika itu yang terjadi selama pasien, untuk efeknya itu mual muntah, kemudian terjadi bintik kemerahan, kemudian merasa nyeri, kemudian kaki pasien dan juga tangan pasien itu sulit digerakkan, kemudian pasien mengalami susah tidur dan juga merasa lemas. Oke. Untuk fase-fase pemberian obat sitotastika ini ada 4 fase. Yang pertama itu fase induksi. Nah, fase induksi terhadap pasien ini bertujuan untuk membunuh sel kanker dalam tubuh, terutama di dalam darah dan juga sumsum tulang. Kemudian untuk yang kedua yaitu fase konsolidasi. Konsolidasi ini bertujuan untuk membunuh sel kanker yang masih tersisa setelah pasien itu melakukan terapi induksi atau dalam tubuh atau fisik pasien yang sudah menerima obat, lalu kita berikan obat yang sifatnya konsolidasi. Lalu kemudian untuk fase yang ketiga yaitu fase reinduksi. Reinduksi ini bertujuan untuk yang pada kelompok high grade. Kemudian yang tahapan keempat atau fase keempat yaitu fase maintenance, yaitu untuk pada kondisi pasien yang sudah mulai stabil dengan pemberian obat sampai dengan 106 minggu untuk kelompok standar dan juga 110 minggu untuk kelompok high grade. Tahap-tahap pemberian obat sitotastika dimulai dari tahap persiapan, lalu melakukan pelaksanaan pemberian obat dimulai dengan cuci tangan terlebih dahulu, kemudian memilih penusukan yang tepat, kemudian dilakukan dengan cara teknik aseptik. Kemudian kita juga perlu menghindari kebocoran sarung tangan dan juga kebocoran pelindung. Kemudian kita usahakan jangan sampai ada obat yang berserakan atau bercecer. Lalu saat pemberian obat kita usahakan wajah dan jangan terlalu dekat dengan obat. Lalu kita buat label pada suite, dan jika ada obat yang bercecer atau yang berserakan kita bisa membersihkan dengan kertas menghisap. Kemudian lakukan pemberian obat dengan memasukkan obat kemoterapi dan kemudian memonitor keadaan pasien. Oke, hal-hal apa saja yang sekiranya perlu diperhatikan dalam pemberian obat sitotastika ini? Yaitu yang pertama, pasien ditempatkan pada ruangan isolasi mandiri, kemudian penunggu disediakan perlengkapan seperti baju khusus, kemudian masker dan juga topi, lalu melakukan tindakan dengan menggunakan teknik aseptik. Kemudian melakukan pendidikan kesehatan terhadap keluarga pasien sebelum melakukan tindakan, dan bila mungkin alat makan dan juga alat medis kita sendirikan supaya
jika terjadi ketidakstabilan pada imunitas anak dan terjadi infeksi, agar supaya tidak terjadi kontaminasi. Kemudian yang terakhir, saat pemberian obat itu harus memperhatikan 8 prinsip benar dalam pemberian obat, yaitu benar pasien, kemudian benar obat, kemudian benar dosis, kemudian benar waktu, benar rute, benar informasi, benar respon, dan juga benar dokumentasi. Selanjutnya yaitu cara edukasi pada orang tua atau pasien sebelum memberikan obat sitotastika. Nah, hal yang perlu kita jelaskan sebelum kita memberikan obat pada pasien yaitu kita perlu menjelaskan mengenai prosedur tindakan yang akan kita lakukan, dan kita juga perlu menjelaskan mengenai efek samping atau dampak yang diberikan pada saat pemberian obat yang akan kita berikan pada pasien tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan dilakukannya edukasi pada orang tua atau pasien sebelum diberikannya obat sitotastika. Untuk tujuannya itu yaitu agar orang tua maupun pasien itu tidak kaget jika muncul efek samping setelah dilakukannya tindakan pemberian obat sitotastika ini. Dan orang tua juga bisa bekerja sama dengan perawat untuk memantau kondisi atau keadaan pasien setelah dilakukannya tindakan pemberian obat sitotastika ini. Oke, selanjutnya yaitu bagaimana perawatan pada anak yang dapat dilakukan setelah menjalani kemoterapi. Untuk tindakannya atau perawatannya setelah anak dilakukan kemoterapi itu diantaranya yaitu dengan memenuhi kebutuhan nutrisi pada anak. Ini untuk tujuannya sendiri agar supaya tubuh pada pasien anak ini tetap merasa bugar sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup. Kemudian kita bisa mencukupi kebutuhan air putih atau cairan pasien. Kemudian pasien juga bisa melakukan banyak waktu beristirahat dan juga melakukan tidur yang cukup. Selanjutnya yaitu cara menangani gejala pasien yang menjalani pos kemoterapi dengan gejala mual muntah. Oke, untuk penanganan yang bisa dilakukan yaitu dengan kita bisa melakukan dengan cara melakukan teknik relaksasi dengan pasien. Kemudian kita bisa mempertahankan suasana ruangan yang nyaman sehingga pasien anak merasa nyaman. Kemudian selain itu kita juga bisa menghilangkan bau-bauan yang sekiranya dapat merangsang anak untuk mual muntah, dan kita bisa memberikan nutrisi yang adekuat untuk kepada pasiennya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.